Halo rekan-rekan operasional, selamat datang dalam modul Instruksi Kerja Operasional Subsoiler. Dokumen ini dirancang sebagai panduan teknis standar eksekusi lapangan guna memastikan kualitas olah tanah yang optimal di seluruh area perkebunan tebu kita. Mari kita mulai dengan memahami fundamental dari operasi ini. Penting untuk dipahami bahwa subsoiling bukan sekadar membajak. Ini adalah proses memecah lapisan tanah bawah atau hardpan menggunakan implemen mekanis khusus. Tujuannya bukan untuk membalik tanah, melainkan menciptakan retakan vertikal. Ruang lingkup operasi ini mencakup seluruh area perkebunan tanaman tebu yang diidentifikasi mengalami pemadatan. Keberhasilan subsoiling ditopang oleh 3 pilar utama. Pertama, penggemburan kedalaman untuk menciptakan habitat tumbuh akar yang luas. Kedua, penciptaan rongga peresapan air guna mencegah waterlogging atau genangan. Dan ketiga, rejuvenasi sistem akar, terutama untuk memacu produktivitas tebu keperasan melalui stimulasi pertumbuhan jaringan akar muda. Mari perhatikan perbedaan signifikan pada profil tanah berikut. Lahan padat menyebabkan akar terhambat dan air terblokir di permukaan. Namun, setelah intervensi subsoiler, tanah menjadi gembur dan rongga air terbuka lebar. Secara teknis, transformasi ini akan meningkatkan efisiensi serapan pupuk dan daya tahan tanaman terhadap kondisi kekeringan. Indikator kunci keberhasilan operasi ini adalah penetrasi kedalaman. Anda wajib memastikan mata subsoiler menembus tanah hingga kedalaman minimal 40 cm. Lakukan pengecekan berkala di lapangan menggunakan depth marker. Pastikan tanah di bawah sana benar-benar pecah, bukan hanya sekadar tergores di bagian permukaan. Operasi mekanisasi kita tunduk pada standar internasional yang ketat, mulai dari ISO 9001 untuk manajemen mutu, ISO 14001 untuk perlindungan lingkungan, hingga OHSAS 18001 untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap operator wajib mematuhi prosedur K3 dan tata kelola yang berlaku di perusahaan, tanpa pengecualian. Dalam operasional, ketepatan waktu adalah kunci. Subsoiling wajib dilakukan pada jendela eksekusi antara usia tanam 2 hingga 3 bulan. Eksekusi di luar fase ini berisiko merusak sistem perakaran. Oleh karena itu, perencanaan yang matang harus disiapkan oleh asisten mekanisasi sebelum unit diterjunkan ke blok. Untuk memastikan performa optimal dan menjaga keawetan mesin, konfigurasi unit adalah harga mati. Gunakan traktor dengan tenaga minimal 150 horsepower. Atur posisi tuas transmisi pada gigi low 3 dengan putaran mesin stabil di 1800 rpm. Sangat penting, selalu aktifkan sistem draft control pada hidrolik agar implemen dapat menyesuaikan beban tanah secara otomatis tanpa merusak transmisi traktor. Terkait pergerakan unit, disiplin navigasi sangat krusial. Traktor harus berjalan searah dengan barisan tebu. Pastikan roda traktor berada tepat di tengah jalur antar baris atau interrow. Hindari kesalahan manuver yang dapat menginjak atau mematahkan tanaman muda. Ingat, kesalahan navigasi berakibat langsung pada kerugian hasil panen. Setiap liter bahan bakar dan setiap menit waktu operasi harus dipertanggungjawabkan. Pastikan Anda melaporkan 4 metrik utama. Jam kerja traktor atau JKT, luas lahan garapan dalam hektar, waktu kerja aktual, dan konsumsi BBM. Data valid ini akan menjadi basis evaluasi prestasi unit dan efisiensi operasional harian. Operasi lapangan yang sukses selalu didukung oleh administrasi yang rapi. Alur dokumen harus lengkap dan berurutan, mulai dari surat permintaan unit, surat perintah kerja, laporan kemajuan pekerjaan, hingga berita acara pekerjaan. Kolaborasi yang baik antara asisten, mandor, dan operator sangat menentukan keakuratan data. Rekan-rekan sekalian, ingatlah bahwa kedalaman 40 cm bukan sekedar angka. Itu adalah janji pertumbuhan bagi setiap batang tebu kita. Dengan presisi, kepatuhan jalur, dan akurasi pengaturan mesin, kita sedang membangun fondasi untuk panen yang melimpah. Selamat bertugas, selalu utamakan keselamatan kerja, dan mari bekerja cerdas.